mampu menegur anggotanya yang di level polsek. Demikian juga Kapolda harus melakukan langkah tegas terhadap anggota-anggota di bawahnya. Kalau nggak mampu, saya ambil alih. Saya tidak mau ke depan masih terjadi hal seperti ini dan kita tidak mampu melakukan tindakan tegas. Karena kasihan anggota kita yang sudah keras, capek, yang selama ini berusaha berbuat baik karena menjaga organisasi terus hancur gara-gara hal yang seperti ini. Tolong ini disikapi dengan serius dan kita langkah-langkah. Pungutan liar merupakan penetapan biaya pada suatu tempat terhadap barang atau jasa yang tak seharusnya berbayar alias gratis. Pungli dinilai sangat berbahaya. Bahkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, bernegara serta berbangsa, sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Meski demikian, sangat disayangkan, praktik pungli tampaknya hingga saat ini masih terjadi, khususnya di sejumlah instansi pelayanan publik. Misalnya saja munculnya dugaan praktik pungli di Satuan Lalu Lintas Polres Tanjung Pinang Kepulauan Riau baru-baru ini. Mirisnya lagi, dari informasi yang beredar, korban praktik tersebut adalah seorang warga Tanjung Pinang yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan mengalami luka yang cukup parah sampai harus menjalani operasi berkali-kali. Saudara, baru-baru ini publik dikejutkan dengan pemberitaan oknum Satlantas Polres Tanjung Pinang yang diduga melakukan pungutan liar terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Korban mengaku dimintai uang jutaan rupiah agar mendapatkan surat laporan kecelakaan sepeda motor yang ia alami sebagai syarat mendapatkan asuransi jasa harja. Kasus oknum polisi minta imbalan seperti ini ditengarai bukan sekali ini saja terjadi. Cukup banyak, namun tak semua berani bicara. Yunus Reportase menyuguhkan faktanya untuk Anda. Balada korban pungli oknum polisi. Dari desas-desus yang beredar, tim Yunus Reportase memulai penelusuran dengan menemui salah seorang warga yang kabarnya menjadi korban di Satlantas Polres Tanjung Pinang. Korban berinisial S tak menepis kabar itu. Ia menjelaskan apa yang dialaminya saat hendak meminta surat laporan polisi atau LP agar dapat mengklaim asuransi jasa harja. Akan tetapi, salah seorang oknum polisi yang mengurus berkasnya justru meminta uang dengan dalih biaya pengurusan LP. Saya bikin ke polisi lah sama kakak itu kan, maksudnya kejadian kecelakaannya lah. Terus jasa harja itu. Memang bisa dikeluarin polisi itu surat jasa harja, tapi oknum polisi itu minta dana 2 juta. Itu 2 juta untuk apa? Ngeluarin surat itu katanya Bang, kalau nggak bayar polisi itu
bilang harus lewat sidang, jadi lama lagi baru keluar. Lanjutnya, anggota lantas itu memang mematok nominal tersebut dan harus dibayarkan pada hari itu juga. Setelah menyerahkan uang, korban yang diwakili istrinya tak menerima bukti tanda terima apapun. Pas itu baru ada tanda tangan bukti atau apa gitu? Udah dikasih bang, Uang udah dikasih. langsung dikasih malam itu bang. Jadi suratnya Pekdesa Raja langsung dikasih juga sama polisi. Nah, paginya baru saya ngurus Pekdesa Raja. Bisa. Bisa. Oh, gitu. Katanya untuk surat laporan itu ya, Iya bang. kejadian itu ya. Untuk kasus laporan apa untuk kasus Lantas ini gimana jadi? Cuman kita untuk ngurus itu aja ya. Iya. Kalau untuk abang buat laporan ininya nggak ada. Nggak ada bang. Itu cuma ngurus Pekdesa Raja aja bang. 2 juta itu emang dipatok atau Memang patok bang. Dia minta segitu. langsung disebutin 2 juta gitu ya? Segitu. Harus hari itu juga bang? Harus bang. Soalnya kalau nunggu besok dia bilang takutnya lain polisi, dia bilang gitu. Begitu. Jadinya langsung malam itu juga kami nyari. Mendengar pernyataan korban, kami mencoba mengkonfirmasi kabar itu ke Kepala Satlantas Polres Tanjung Pinang, AKP Imade Putra Hariswargana. Saat dikonfirmasi, ia menepis kabar tersebut. Ia menegaskan, pengurusan LP di Satlantas Polres Tanjung Pinang tidak berbayar. 2 juta. Nggak ada kita LP bikin itu terus dikasih uang tuh. Oh, kalau Intinya LP itu nggak ada dipungut biaya gitu aja. LP itu nggak ada dipungut biaya ya Pak ya? Iya, Betul, tak ada biaya ya Pak ya? nggak ada Pak, kayak ngurus surat kehilangan barang kan itu LP. Kayak nggak ada deh. Oh ya gitu. Nggak berani pun kita tuh. Hal senada juga disampaikan oleh Kasih Humas Polres Tanjung Pinang, AKP Suprihadi. Kendati demikian, pihak kepolisian khususnya Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polda Kepri dikabarkan tetap melakukan penyelidikan. Saya ada jumlah anggota lantas. Memang ada, karena kita polisi kan menanggapi karena ada berita viral di media sosial ini yang bisa dibongkar, terus dari Polda menanggapi, jadi menyelidiki apa yang disampaikan di media itu, diselidiki dulu. Biasanya bagaimana? Polda. Mana hasilnya juga nggak tahu. Ini yang jelas dia itu menyelidiki dulu kebenaran dari berita tersebut. Kalau misalkan benar atau tidaknya hasilnya, itu akan merekomendasikan kepada Polres satu Kasatwil yang ada di. Ia mengatakan, penyelidikan oleh Propam itu adalah tanggapan dari pihak kepolisian. Meski demikian, AKP Suprihadi mengaku tidak mengetahui pasti informasi rinci dari penyelidikan tersebut. Tapi jumlah anggota lantas yang diperiksa tahu tidak Pak? Ah, saya belum tahu, saya belum dapat. Ini cuma bisa tanyakan tadi sama Pos, memang ada. Cuma berapa orang yang diperiksa, saya belum tahu. Nanti saya kabari kalau sudah. Kalau dari pihak korbannya sendiri ada juga sih. Nah itu saya belum tahu, makanya saya bilang saya belum tahu. Sekedar kebenaran aja, memang ada. Hasilnya gimana, siapapun dia, berapa orang yang diperiksa, kami belum dapat kabarnya.
Tak puas di situ, kami mencoba menemui pihak Jasara Harja untuk mengetahui prosedur klaim asuransi korban laka lantas. Dengan pakaian dinasnya, Kepala Perwakilan Jasara Harja Tanjung Pinang, Akmal Nur menjelaskan, proses klaim asuransi untuk korban laka lantas jalan maupun angkutan umum memang bermula dari proses di kepolisian. Setiap warga negara Indonesia yang ingin mengklaim asuransi Jasara Harja, maka wajib memiliki surat keterangan kepolisian dari kepolisian setempat. Di Tanjung Pinang, Jasara Harja telah bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit. Nah, dalam hal ini Jasara Harja ketika kita berbicara tentang kecelakaan lalu lintas jalan ya, khususnya di wilayah Tanjung Pinang ini, di wilayah, kalau kita bicaranya biasanya wilayah hukum Polres Tanjung Pinang ini. Jadi masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas itu cukup melapor ke kepolisian. Nah, setelah melapor ke kepolisian, kami dari Jasara Harja Tanjung Pinang juga sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Tabib ya, Raja Ahmad Tabib, Provinsi punya, itu kami sudah bekerja sama. Jadi ketika korban luka-luka, korban kecelakaan mengalami luka-luka, masuk ke rumah sakit, setelah kami dapat laporan juga dari kepolisian, jadi dengan kepolisian, kami mitra utama kami dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas itu, dengan kepolisian, kami sudah ada istilahnya, dan ini berlaku secara nasional ya Pak ya, ada istilahnya sistem IRSMS, Integrated Road Safety Management System. Jadi ketika ada laporan yang diinput dari pihak kepolisian di aplikasi IRSMS tersebut, itu juga kami di aplikasi kami sudah langsung terbaca. Jadi sistemnya basisnya sudah aplikasi ya, sudah. Jadi ketika masyarakat melaporkan tentang kejadian lalu lintas, kami bisa baca dari sistem itu. Selain dari aplikasi tersebut juga ada dari grup-grup WhatsApp petugas kami di lapangan. Akmal Nur menjelaskan, Jasara Harja akan menanggung biaya perawatan korban hingga 20 juta rupiah, 50 juta rupiah untuk santunan meninggal dunia, serta 4 juta rupiah untuk korban yang tidak memiliki ahli waris. Pembayaran biaya itu akan diserahkan secepatnya pasca laporan korban diterima Jasara Harja. Ia menegaskan, Jasara Harja akan senantiasa bekerja optimal untuk melayani masyarakat. Praktik pungutan liar yang dilakukan oknum tak bertanggung jawab kerap meresahkan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat enggan melapor, padahal hak mereka mendapatkan pelayanan publik dijamin oleh aturan. Peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi agar citra kepolisian dapat membaik. Tetap saksikan Junius Reportase. Sampai jumpa.